dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Adapun anggota dari kelompok kami ialah yang pertama saya sendiri Adi Wanto, yang kedua Hafiz Fahnel, tiga Ardian Dwi Saputra, keempat Alfarozi. Baiklah, saya akan menjelaskan di mana kami di sini membahas mengenai instrumen evaluasi kinerja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ada beberapa kajian materi. Yang pertama itu pengertian instrumen evaluasi kinerja, isi instrumen evaluasi kinerja, contoh gambaran instrumen evaluasi kinerja, pengembangan butir-butir instrumen, dan uji coba instrumen. Pengertian evaluasi kinerja. Adapun cara untuk mengevaluasi kinerja ada dua cara. Yang pertama evaluasi secara normatif dan evaluasi secara formatif. Adapun evaluasi formatif adalah ketika mengobservasi, menilai, mencatat apakah hasil kerja, sifat, perbandingan perilaku kerja pegawai sesuai dengan yang diharapkan. Adapun yang evaluasi normatif yaitu membandingkan hasil kerja karyawan dengan standar kinerja yang ditetapkan. Baiklah, selanjutnya dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, isi instrumen evaluasi kinerja. Instrumen yang digunakan oleh satu sistem evaluasi kinerja suatu organisasi berbeda dengan instrumen evaluasi kinerja organisasi lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan model evaluasi kinerja dan indikator kinerja yang digunakan. Walaupun demikian, isi instrumen evaluasi kinerja pada prinsipnya sama dan berisi antara lain butir-butir sebagai berikut. Yang pertama, nama organisasi atau perusahaan. Yang kedua, identifikasi karyawan. Misalnya, nama karyawan, unit kerja, jabatan, dan pangkat. Yang ketiga, identifikasi penilai. Nama penilai, jabatan, dan unit kerja. Yang keempat, masa periode penilaian. Yang kelima, butir-butir indikator kinerja. Keenam, deskriptor level kerja. 7, catatan penilai. 8, tanggapan ternilai terhadap penilai. Ke-9, tanda tangan penilai dan ternilai. Lanjut, jadi di sini ada contoh gambaran instrumen evaluasi kinerja. Yang pertama, pegawai melaksanakan pekerjaan atau tugas. Yang kedua, kinerja pegawai dalam upaya. Kinerja pegawai dalam upaya ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, penilai mengobservasi dan memanajemen kinerja pegawai. Yang kedua, standar kinerja pegawai. Dua bagian tersebut termasuk sumatif evaluasi formatif. Lalu yang ketiga ada kinerja akhir pegawai. Yang keempat, penilai mengisi instrumen. Penilai mengisi instrumen itu termasuk evaluasi. Selanjutnya, teknik pengembangan butir-butir instrumen evaluasi kinerja bergantung pada model evaluasi kinerja dan jenis instrumennya, tetapi mempunyai pola yang hampir sama. Pengembangan instrumen evaluasi kinerja dimulai dengan pengembangan dimensi, indikator, dan deskriptor level kinerja pekerjaan. Sumber utama pengembangan dimensi dan indikator evaluasi kinerja adalah strategi organisasi. Strategi tersebut kemudian dijabarkan menjadi tujuan evaluasi kinerja. Strategi kinerja kemudian digunakan untuk menyusun tujuan kinerja dan standar kinerja setiap pegawai. Sumber kedua dalam menyusun instrumen evaluasi kinerja adalah hasil analisis pekerjaan atau job analysis. Jika job analysis dilakukan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah, hasilnya antara lain dimensi indikator pekerjaan dan kualitas tenaga yang diperlukan. Formulasi indikator dalam instrumen bergantung pada jenis instrumen. Indikator dalam instrumen checklist yang umumnya berupa konsep atau konstruk yang merupakan esensi dari keluaran suatu pekerjaan. Materi selanjutnya uji coba instrumen. Sebelum digunakan dalam sistem evaluasi kinerja, instrumen evaluasi kinerja harus diuji coba untuk mengetahui validitas dan reliabilitasnya. Instrumen evaluasi kinerja harus valid dan reliable. Suatu instrumen evaluasi kinerja valid artinya instrumen tersebut dapat mengukur kinerja karyawan yang harus diukur setelah melaksanakan pekerjaannya. Indikator-indikator instrumen evaluasi kinerja ada hubungannya dengan indikator-indikator kinerja karyawan sebagai hasil daripada pelaksanaan pekerjaan.
Suatu instrumen dikatakan reliable atau dapat dipercaya jika digunakan untuk mengukur kinerja pegawai yang sama oleh penilai yang berbeda hasilnya sama atau jauh berbeda. Berikut ini uraian tentang model umum instrumennya yang digunakan di berbagai organisasi. Yang pertama, model SI. Yang kedua, model critical incident. Yang ketiga, ranking method. Yang keempat, model checklist. Yang kelima, model graphic rating scales. Yang keenam, model force distributor. Yang ketujuh, model force choice scale. Yang kedelapan, model behavior observation scale. Yang kesembilan, model behavior expectation scale. Yang ke-10, manajemen by objective. Yang ke-11, 360 degree performance appraisal model. Yang ke-12, model pay rate compression. Penjelasan dari kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.